Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah di episode yang kesekian kali ini kita dipertemukan kembali dengan narasumber yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang penulis buku yang sudah melahirkan banyak judul, ada lebih dari 50 judul buku, dan kemudian beliau ini juga praktisi dakwah yang sangat luar biasa serta murabi bagi kami generasi-generasi muda atau para dai muda, apalagi kalau bukan Al Ustadz Dr. Andes K. Haji Ahmad Yan. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau yang sangat amat luar biasa, alhamdulillah hari ini berkenan untuk hadir di podcast kita. Tentunya kita akan membahas tentang banyak hal. Utamanya bahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana kemudian kita memaksimalkan fungsi masjid. Kalau kita lihat hari ini, ya mungkin banyak kita lihat bahwa masjid itu notabene-nya dikuasai oleh orang-orang tua saja. Terus porsi anak muda itu hanya di bagian-bagian tertentu dan bahkan dibilangnya hanya remaja masjid. Remaja masjid pun itu kadang-kadang tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, ini kita pengen tahu, Ustaz, bagaimana sih sebenarnya pengelolaan masjid yang benar agar kemudian menarik juga bagi anak-anak muda kita. Daripada anak-anak muda kita sekarang ini kan mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang unfaedah. Nah, ini kita geser nih, menjadikan masjid menjadi sumber atau daya tarik tersendiri bagi para remaja dan juga anak-anak muda pada khususnya, untuk mereka itu biar punya semangat lagi pergi ke masjid. Fadhil, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Masjid itu sangat penting. Kita sudah sama-sama tahu, sehingga Rasul ngasih contoh waktu hijrah, mampir di satu kampung namanya Kuba, mampirnya ternyata bikin masjid. Sampai di Madinah bikin lagi masjid. Itu isyarat pentingnya masjid. Rasulullah sendiri mengelola masjid itu bersama-sama para sahabat. Jadi nggak sendirian. Berjuang tidak sendirian. Karenanya aneh kalau orang maunya sendirian aja. Nah, semua dilibatkan. Dan Rasulullah mengapresiasi siapa saja yang terlibat dalam pemakmuran masjid. Seperti seorang wanita namanya Mahjanah. Rasulullah tuh kalau datang ke masjid mesti melihat Mahjanah itu. Wanita bekas budak dari Afrika berwarna kulit hitam. Tapi udah 3 hari Rasul datang kok nggak kelihatan ini Mahjanah. Rasul tuh bertanya kalau orang tuh nggak nampak di masjid itu. Kalau kita kan nggak ada yang nanya. Dia mau datang ya mau enggak kayak gitu. Rasul itu tidak melihat Mahjanah dalam hitungan hari ketiga. Maka sahabat ditanya, Mahjanah kemana ya? Ya Rasul, dia kan sudah meninggal 2 malam yang lalu. Jenazahnya langsung kami urus. Orang meninggal kenapa saya nggak dikasih tahu? Ya Rasul, dia meninggal di waktu malam. Engkau sudah istirahat. Nggak enak rasanya kami membangunkan engkau. Lagi pula dia kan orang biasa-biasa aja. Maksudnya bukan orang penting. Nggak boleh begitu. Kalau ada orang meninggal kasih tahu saya. Sekarang di mana kuburannya? Masya Allah. Diantar Nabi ke kuburannya. Ini ya Rasul kuburannya. Rasul sholat di situ. Sholat jenazah. Boleh, udah dikuburkan, kita baru sholat jenazah karena belum menyolatkannya. Sholat gaib. Kan nggak boleh sholat ngadep kuburan. Emang juga nggak boleh. Iya, tapi kan ini sholat jenazah. Betul. Di masjid juga ada mayatnya di depan. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Jadi nggak ada kesan menyembah mayat. Itu adalah apresiasi yang dicontohkan oleh Nabi terhadap orang yang berkontribusi dalam konteks memakmurkan masjid. Memang kontribusinya apa dia? Dia suka membersihkan masjid. Mahjanah itu suka membersihkan masjid. Rasul mengapresiasi. Nah, maka kalau masjid mau kita kelola dengan baik, 1, pengurus dan jamaah harus disamakan dulu persepsinya. Mau dibagaimanakan ini masjid? Nah, menyamakan persepsi ini sangat penting. Caranya, baca bukunya,
Alhamdulillah saya nulis 10 buku tentang masjid. Ada ceramahnya yang harus kita bahas, didengarkan. Ada diskusi tentang masjid. Kalau perlu, pengurus masjid itu bikin acara nonton bareng ceramah tentang masjid. Seminar masjid, nonton bareng. Kan sekarang udah ada di YouTube, banyak tuh. Nah, siaran kita ini juga nanti ada yang nonton bareng tuh. Jadi, itu dalam rangka menyamakan persepsi. Khutbah membahas tentang masjid. Ceramah taraweh membahas tentang masjid, maulid membahas tentang masjid, apalagi Isra Mi'raj. Itu samakan persepsi. Yang kedua, konsolidasi pengurus. Pengurusnya harus solid karena ini sangat penting. Pengurus itu tenaga penggerak. Kopi, itu ada cangkir, dimasukkan kopi, dimasukkan gula, dimasukkan susu, dimasukkan air panas, itu tidak otomatis jadi segelas kopi susu yang enak. Itu harus diaduk. Harus diaduk. Diaduk berarti digerakkan. Inilah fungsinya pengurus tuh, menggerakkan. Fungsi penggerak. Karena dia fungsi penggerak, maka mestinya dia aktif. Lah ini yang repot malah pengurus yang harus digerakkan. Oh, gitu. Pengurusnya pada melempem gitu orang. Cuma tercantum. Ya lumayan lah buat memperpanjang biodata. Nah, konsolidasi pengurus. Yang ketiga, konsolidasi jamaah. Konsolidasi jamaah. Bagaimana ini jamaah kita solidkan? Maka harus ada komunikasi dengan jamaah. Sekarang ini nggak ada komunikasi dengan jamaah. Jarang. Yang ada informasi. Beda tuh informasi dengan komunikasi. Kalau informasi, pengumuman hari Jumat, ada spanduk mungkin dipasang bahwa masjid kita ada kegiatan ini, kegiatan itu. Itu namanya informasi. Tapi pengurus masjid itu, kalau boleh dibilang hampir tidak pernah ngobrol dengan jamaah. Ngobrol dengan jamaah, membicarakan masalah masjid. Ya jangankan ngobrol sama jamaah, ngobrol sesama pengurus aja nggak ada. Adanya cuma rapat. Rapat pun pada nggak datang. Wah itu kenyataan banget itu. Akhirnya malas rapat. Kalau 2-3 bulan pertama dalam satu periode semangat masih rapat. 6 bulan masih semangat. Udah setahun udah bingung. Nggak ada rapat Pak. Apa yang mau dirapatin? Itu begitu. Jadi ini konsolidasi jamaah. Karenanya pengurus masjid perlu melibatkan jamaah. Perlu dilibatkan tuh jamaah. Pengurus tuh harus tahu potensi jamaah itu apa. Kebisaan jamaah apa, ilmunya apa, keahliannya apa. Nanti diajak ngomong. Pak, kira-kira Bapak untuk masjid apa yang bisa Bapak lakukan? Di challenge berarti ya? Iya, saya ini nggak punya ilmu agama Pak. Ilmu agama saya rendah. Urusan masjid ini bukan cuma ilmu agama. Bapak, saya tanya, bisanya apa? Oh, saya ini bisanya urusan listrik. Dulu saya pernah kerja di PLN, misalnya begitu. Urusan nyambung-nyambung kabel tuh urusan saya tuh. Nah, kalau begitu mau nggak Bapak di masjid ini urusannya listrik? Supaya listrik kita ini aman, terang, dan seterusnya. Ya kalau itu mah bisa. Nah, oke, kalau gitu Bapak urusannya listrik, tanggung jawab listrik itu ada pada Bapak. Bagaimana supaya bayarnya hemat? Ini tanggung jawab Bapak. Boleh. Itu namanya melibatkan orang sesuai dengan keahliannya. Di tempat yang sesuai juga mendengar itu ya. Tanya lagi yang lain. Kalau Bapak apa? Saya apa ya? Saya nggak punya ilmu agama juga. Bisanya apa? Keahliannya apa? Saya ini urusan pertanian. Oh, cocok itu. Bapak bisa nggak bikin kegiatan pertanian di masjid kita? Bagaimana maksudnya? Nih, di atap
atap masjid, itu kan ada kubahnya. Ya. Di sekitar kubah itu Pak, lahan kosong. Iya, iya, betul. Bisa nggak Bapak manfaatkan untuk pertanian? Kan sekarang ada teknologi namanya hidroponik. Betul. Ya bisa. Ya udah, kalau begitu Bapak urusan pertanian. Nih Pak, masjid kita kan ada temboknya nih sekeliling. Bisa ditanami apa di tembok dengan hidroponik itu? Oh bisa, cabai bisa, sayur bisa. Oh, udah kalau begitu cakep itu. Itu namanya melibatkan. Meskipun dia keilmuannya, keahliannya bukan di bidang keagamaan. Betul. Lah apalagi yang memang orang punya keahlian di bidang keagamaan. Bapak ini kan bisa khutbah dia. Yang benar, iya. Saya pernah mampir di suatu masjid dalam perjalanan hari Jumat. Bapak itu yang khutbah. Ya Allah, dia khutbah di tempat lain, kenapa nggak khutbah di masjid kita? Bagus khutbahnya. Nah, gitu. Ini namanya masjid itu pengurusnya harus melibatkan orang. Nah, itu dulu. Kemudian ada fenomena yang sangat luar biasa nih, Ustaz. Kadang-kadang kan jamaah atau bahkan para pengurusnya tuh ingin masjidnya megah, tetapi tidak memperhatikan kemudian bagaimana nasib jamaah. Kan kadang-kadang kalau kita lihat masjidnya sangat luar biasa, tapi nggak ada yang sholat di dalamnya. Ini kan menjadi fenomena yang anti klimaks sebenarnya. Ya, ini mensiasati hal ini dan mungkin menyadarkan juga bahwa pembangunan itu bukan hal utama, tapi pembangunan manusia atau jamaah itu lebih utama. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, dalam kaitan perencanaan membangun, itu kadang-kadang nggak direncanakan dengan matang. Nggak direncanakan dengan baik. Contoh, masjid ini mau pakai AC apa enggak? Ya. Kalau rencananya mau pakai AC, sudah bikin aja masjid yang terbuka. Sehingga misalnya masjid temboknya setengah. Tembok setengah, sehingga sirkulasi udaranya bagus. Kalau nggak ada rencana mau pakai AC. Sehingga itu ada penghematan dari segi pembangun. Nggak pakai kusen, gitu. Nggak pakai kaca, dan sebagainya. Itu contoh. Masjid kita ini mau pakai karpet apa enggak? Karpet. Oh iya, karpet permanen. Kalau mau pakai karpet, berarti nggak usah pasang keramik. Nggak usah pasang marmer. Ini kadang-kadang marmer juga, karpet juga. Marmer mahal-mahal ditutup sama karpet. Betul. Itu contoh. Lampu. Yang penting kan terang. Ya. Tapi ini masjid seneng pakai lampu hias. Harganya mahal. Ngebersihinnya susah. Sehingga itu lampu ada mangkok-mangkoknya kan. Itu mangkok-mangkoknya udah penuh sama debu. Sehingga lampunya nggak terang lagi. Bahkan dilihatnya juga nggak enak. Itu mangkok-mangkoknya udah hitam. Iya. Itu contoh. Maka sekalipun punya dana, proyeksikan dana itu untuk sebesar-besarnya manfaat. Nah, rencanakan dengan matang. Supaya rencananya matang, ngobrol dong. Dengan rapat, diskusi, musyawarah. Bagaimana masjid kita ini? Saya pernah ke Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur, di Bontang. Itu masjidnya tembok setengah. Nah, Setengah temboknya mana? Iya, tembok setengah. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Orang tidak kepanasan, nggak perlu AC. Ya karena memang dia dulu hutan yang dibangun, semodel IKN sekarang itu. Jadi itu contoh. Sebenarnya di Jakarta juga ada, meskipun di Jakarta karena masalah kebisingan kan. Misalnya masih Pondok Indah. Ya. Masih Pondok Indah tuh setengah tembok. Ya, betul. Tembok setengah. Masjid Nikmatul Ittihad yang juga dibangun oleh Pondok Indah. Dulu tahun 80 itu masih nggak begitu rame. Sekarang udah bising kan. Itu persoalannya. Maka masjid itu pengurusnya harus mengetahui kondisi jamaah dari berbagai aspek.
Salah satunya misalnya aspek ekonomi. Ngobrol dong, Pak, Bapak sekarang apa kegiatan? Saya udah pensiun. Ngapa-ngapain? Enggak. Oh, kayaknya Bapak masih fresh. Nah, masih banyak yang bisa Bapak lakukan. Bapak mau nggak kalau usaha? Ngisi waktu, manfaat, dan seterusnya. Ya mau. Cuma usaha apa saya? Ya usaha yang tidak terlalu berat. Misalnya rencana di halaman masjid kita mau bikin warung kopi. Kan dagang kopi nggak berat ya. Nanti Bapak diajari bagaimana bikin kopi yang baik. Jadi barista. Nah, misalnya begitu. Bukan hanya anak muda ya. Betul. Sehingga orang yang sudah pensiun itu masih bisa di masjid juga dia ibadah, usaha juga dia di lingkungan masjid. Ada problem apa di jamaah kita itu? Maka bagus kalau masjid itu menjadi tempat curhat. Belanja masalah. Saya di Masjid Raya Al-Insan, Patal Senayan, itu saya bikin namanya layanan konsultasi jamaah. Sama. Yang orang tanya, saya tulis, saya sebarkan. Jadi tanya jawabnya disebarkan, biar supaya manfaat. Yeah. Misalnya ada orang sudah jadi duda, tapi dia mau nikah, cuma anaknya pada nggak setuju. Hukumnya itu kan namanya gimana? masalah. Itu kan namanya masalah. Iya, betul. Maka saya beri arahan. Itu contoh. Jadi masjid itu tempat curhat. Pak, Bapak pengurus masjid kan ya? Iya. Kebetulan kalau gitu. Kebetulan kenapa? Saya ini lagi ada masalah, Pak. Saya pengen konsultasi sama Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu memecahkan masalah saya. Pengurus masjid itu mestinya respon tuh. Ayo Pak, silakan masuk ke ruangan sini. Nyalakan AC-nya. Silakan duduk. Silakan mau minum kopi, mau minum teh. Pakai gula, nggak pakai gula. Mungkin ada kulkas di ruangan itu. Tinggal dibuka, ada jeruk, ada pisang, silakan. Jadi ada masalah apa nih Pak? Begitu pengurus masjid itu. Jangan malah apa? Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Jangan ke masjid kalau ada masalah. Jangan begitu. Sabar. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, Ustaz. Bagaimana kemudian agar kita ini semangat untuk memakmurkan lah, baik itu menjadi jamaah ataupun menjadi pengurus. Ini menjadi trik dan juga tips bagi para pemirsa kita agar kita itu benar-benar terhadap masjid itu tidak apatis, bahkan terhadap masjid itu kita menjadi semangat untuk menjadi pelayan umat. Enggak, Ustaz? Ya, kita kan harus balik lagi ke awal. Kita ini bikin masjid buat apa sih? Buat sholat jamaah. Nah, kalau kita bikin masjid buat sholat jamaah, terus kenapa pada nggak mau sholat jamaah? Kenapa sholatnya di rumah? Itu diingat-ingat lagi tuh. Maka mestinya karena kita sudah punya masjid, kita kalau sholat di masjid. Di rumah itu kalau darurat. Itu kan bagian dari memakmurkan masjid. Pengurus, karena banyak orang datang ke masjid, maka pengurus kewajibannya melayani. Menjadi pelayan. Kalau di Arab Saudi, raja itu disebut Khadimul Haramain. Nah, pelayan dua tanah haram ini. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, kita ini menjadi pelayan. Khadimul Jamaah. Khadimul Jamaah. Menjadi pelayan bagi jamaah. Jangan cuma bisa cerita. Wah, luar biasa.
Masjidil Haram itu bersih. Masjid kampung kita bersih nggak? Nah, oh luar biasa di Masjidil Haram itu. Kenapa? Kita tuh kalau pengen minum, air minum banyak ada di mana-mana. Zam-zam lagi. Zam-zam lagi. Lah, terus di masjid kita ada nggak air minum? Siap. Kita kalau nyediain air minum, kadang-kadang orang pada mampir bawa botol kosong. Mampir bawa botol kosong. Dia ngisi. Pergi. Nggak apa-apa, itu nggak sedekah air. Gitu. Kalau begitu, masjid beli filter aja. Masjid beli filter, sehingga itu air produksi sendiri. Ada masjid yang begitu. Jadi Al-Iman Cipinang tuh ada juga. Nah, ada di masjid di Johar itu ada juga. Al-Husaini apa ya? Husaini. Di Johar itu ada filternya dan orang boleh ambil. Bawa galon kosong, bukan botol kosong. Yes. Nah, galon malah. Galon. Jadi apa yang harus kita layani itu yang harus dilakukan oleh pengurus masjid. Maka pengurus masjid harus membuat standar pelayanan. Bukan cuma aspek itu tadi. Yes. Pelayanannya apa? Ya namanya orang mau sholat jamaah, mesti ada muazin. Ya. Siapa muazinnya? Muazin yang standar. Kalau mengucapkan lafaz azan enak, bener. Kan ada juga yang nggak bener. Yes. Asyhadu alla ilaha. Itu kan nggak bener. Udah gitu iramanya panjang, napasnya nggak panjang. Nah, campur batuk lagi. Nah, terus apa lagi? Imam. Imamnya juga yang standar. Imam yang bacaannya bagus. Hafalannya banyak. Ya, hafalannya banyak. Akhlaknya baik. Ilmunya ada. Begitu imam tuh. Kalau orang ingin bacaannya variatif, tapi imamnya tidak banyak hafalan, dibantu. Sekarang tuh udah dibantu. Ada Quran yang besar, buka, tinggal imam baca. Yes. Dan boleh itu. Boleh. Untuk memudahkan. Yes. Sehingga imam itu seperti orang yang hafalannya banyak, padahal dia tidak hafal. Selama dia bacaan udah bagus, tinggal dibaca nggak apa-apa. Bahkan kalau hari Jumat itu ada masjid yang senangnya sholat subuh baca ayat sajadah, surat sajadah. Imamnya nggak hafal, dipasang aja tuh di mihrab. Bukan dipasang kayak begini tadi layar, tapi bukan ditempel permanen. Oh, Masya Allah. Ada tuh saya dapati permanen tuh. Jadi si imam baca tuh karena dia nggak hafal. Itu contoh layanan. Nah, yang sangat penting hari Jumat. Orang sholat Jumat. Namanya sholat Jumat harus ada khotib. Ya. Maka di masjid standarnya itu harus ada khotib dan cadangan khotib. Jadi seandainya khotib tiba-tiba berhalangan, cadangan udah siap. Begitu. Itu juga bagian dari pelayanan, bukan cuma urusan kebersihan pelayanan itu. Termasuk sumber daya manusia. Maka wajib itu, kalau boleh disebut hukumnya wajib, ada khotib, ada cadangan khotib. Kan ada sholat Jumat yang gagal gara-gara gak ada khotib. Gara-gara gak ada khotib. Jadi khotibnya guru di daerah Bekasi, khotibnya guru. Ada rapat gitu di hari Jumat. Lalu mungkin dia lupa bahwa dia punya jadwal khutbah karena keasikan rapat kan. Ketika ingat udah nggak nyampe. Dari segi waktu nggak nyampe, baru dia ngasih kabar. Sementara pengurus masjid nggak punya antisipasi, ya sudah sholat zuhur.
Nah itu dosanya pengurus tuh saya bilang kalau begitu. Masya Allah. Kenapa tidak siapkan cadangan? Siapkan cadangan. Sehingga cadangan itu duduknya paling depan, pakaiannya rapi, materi khutbah udah dia kuasai. Kalau perlu berdoa, semoga khotibnya nggak datang. Ya, masa saya cadangan melulu gitu. Masya Allah. Wah, sangat luar biasa. Mungkin kalau kita bahas tentang masjid ini nggak cukup waktu 1 jam mungkin saja. Dan ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya memakmurkan masjid itu menjadi wajib bagi setiap muslim untuk memakmurkannya. Dan kita sebagai jamaah ataupun pengurus harus semangat melayani ataupun menjadi jamaah yang baik untuk masjid-masjid yang terdekat kita, apalagi di masjid perkantoran. Saya ada konsultasi manajemen masjid lewat WA, jadi nanti orang tinggal WA apa masalahnya nanti saya jawab. Baik. Wah, Masya Allah, apalagi nih beliau sudah selaku pakar kemasjidan, ini sudah memberikan line up kepada kita kalau ada yang perlu dikonsultasikan terkait dengan masalah kemasjidan, nanti langsung bisa menghubungi beliau. Nanti nomornya kita cantumkan di layar kita ini. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan saat ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan tentu mungkin bisa kita simpulkan bahwa ada tipologi orang itu pergi ke masjid. Yang pertama karena ada masalah, yang kedua karena benar-benar dia merasa butuh untuk beribadah, dan yang ketiga ketika kita sudah jadi jenazah. Kita tinggal pilih mau jadi yang seperti apa, 1, 2, atau 3, itu bergantung pada diri kita semua. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan manfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.